Rita Lucy Meriani. Di sini saya akan bertanya mengenai kekatolikan. Saya memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam doa syahadat kita mengimani dan mengamini sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa makna dari setiap sifat tersebut? Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah wanita yang sedang menstruasi atau haid diperbolehkan ibadah di gereja atau berpuasa jika dalam Katolik? Sebelumnya cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Margareta ya, Margareta. Apa artinya gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik ya. Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bahwa pengakuan iman kita ya, syahadat rasuli gereja itu satu adalah bahwa kita satu iman, satu pengharapan, iman akan Yesus Kristus. Maka itu dikatakan sebagai gereja yang satu ya, gereja yang satu. Dan gereja yang satu dan sama ini tidak terpisahkan baik oleh waktu maupun oleh tempat kita ya. Jadi baik kamu di Indonesia sekarang ini maupun di Roma dulu sana 1500-750 tahun yang lalu, sama gerejanya, satu kesatuan dengan kita sekarang ini. Maka dalam konsep ekaristi misalnya, ekaristi kita itu adalah menggabungkan. Jadi ekaristinya satu, sama, dibuat oleh Yesus dulu satu. Lalu ekaristi yang kita buat adalah bukan hanya kenangan, tapi digabungkan, disatukan. Ekaristi kita adalah ekaristi penyatuan kita dulu dengan ekaristi yang dibuat oleh Tuhan. Itu artinya satu. Jadi tidak terikat oleh tempat maupun waktu, tetapi tempat dan waktu ini juga menyangkut baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun dengan persekutuan para kudus di surga. Maka ada kesatuan di sana. Jadi ekaristi kita di dunia ini digabungkan juga dengan ekaristi surgawi, perjamuan yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga ekaristi itu satu, persekutuan kita juga satu, sama. Sehingga gini ya, ketika kamu bergereja di sini di Indonesia atau bergereja di Jawa misalnya, dengan bergereja di Afrika atau di Arab gitu, sama dan satu kesatuan. Doa-doanya satu, caranya berdoa satu dan sama. Itulah artinya bahwa kita itu satu ikatan. Dan terutama adalah bahwa kita itu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus ya. Kita diikat sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, bahwa Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Satu kesatuan ada di sana. Yang kedua kemudian kudus itu tentu saja adalah tidak serta-merta sama dengan apa yang di dunia ini tawarkan kepada kita. Kudus berarti ada dimensi yang ilahiyah. Kudus berarti ada dimensi yang rohaniah. Di sana letak makna kekudusan itu bagi kita. Kita tidak lepas di dunia ini, tetapi dunia ini kita satukan di dalam kekudusan dengan Tuhan ya, di dalam ikatan yang lebih rohani itu. Itu namanya kudus ya, kudus ya. Jadi ada sesuatu yang menghubungkan antara dunia dengan surga. Yang berikutnya adalah apostolik. Apostolik itu apa artinya? Apostolik itu adalah bahwa gereja kita sekarang itu terhubung dengan gereja yang dulu para rasul buat. Apostolik itu artinya rasuli, bersifat rasuli ya. Maka gereja kita tidak berbeda dengan gereja yang dulu dibuat. Gereja sebagai persekutuan ya, dulu dibuat oleh para rasul sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Itu namanya apostolik. Itulah sebabnya mengapa kita tidak sama sekali baru, memiliki doktrin yang baru, memiliki ajaran iman yang baru, memiliki cara berdoa yang baru. Kita enggak begitu. Jadi ada sesuatu yang menghubungkan antara kita sekarang ini dengan tradisi ajaran iman dan juga iman sendiri yang dibuat oleh para rasul dahulu. Sama antara kita dengan yang dahulu mereka iman. Lalu terakhir adalah Katolik, itu artinya adalah universal. Jadi kekatolikan itu universal untuk semua, artinya lebih ke situ. Sehingga kalau ini berkaitan dengan ajaran moralnya pun, ajaran moral di dalam gereja Katolik itu berlaku untuk semua. Sementara berkaitan dengan kekudusan tentu saja kita sendiri ya, internal. Lalu
bagaimana dengan orang yang sedang haid, apakah boleh ke gereja atau berpuasa dulu? Jadi dalam tradisinya dulu, ini yang agak sedikit baru ya, agak berubah. Darah haid itu adalah kotor, maka harus membersihkan dulu, puasa dulu, atau tidak ke gereja untuk sambut komuni. Atau kalau ke gereja, bahkan dulu nggak boleh ke gereja ya. Lalu dalam perkembangannya, kalaupun ke gereja nggak sambut komuni. Itu tradisi lama atau ajaran yang lama. Tetapi kita tahu bahwa ajaran moral itu ada pembaruan tanpa meninggalkan, sehingga kita ada cahaya yang baru, kesadaran yang baru bahwa haid itu bagian dari kewanitaan seseorang. Jadi dalam tradisi yang baru, haid itu juga bagian dari seksualitas seseorang, anugerah seksualitas, anugerah kebertubuhan seseorang, sehingga sekarang tidak ada pandangan bahwa mereka harus berpuasa dulu. Enggak, itu bukan darah kotor, itu bagian dari kewanitaan seseorang, dari kodratnya, sehingga yang semacam ini pun tetap berhak untuk menerima sakramen-sakramen gereja. Itu ya, jadi haid bukan halangan. Agak berbeda kita dengan pandangan beberapa teman agama lain.